Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan, absen 2 dari kelas 11 B3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein, ilmuwan terbesar sepanjang masa. Yuk kita kenalin. Siapa itu Albert Einstein? Albert Einstein adalah fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang sangat terkenal karena mengembangkan teori relativitas dan memberikan kontribusi besar pada mekanika kuantum. Ia dikenal sebagai salah satu ilmuwan paling jenius dalam sejarah, dengan rumus terkenalnya E sama dengan mc kuadrat yang menjadi dasar fisika modern. Kita lanjut ke biografi. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 dan wafat pada 18 April 1955. Dia seorang fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang diakui secara luas sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Lahir di Ulm, Jerman, sejak kecil ia menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat besar, terutama setelah ayahnya memberikan kompas. Meskipun awalnya dianggap lambat di sekolah, ia mendalami ilmu matematika dan fisika secara mandiri. Ia lulus dari Politeknik Federal di Zurich pada tahun 1900. Pada tahun 1905, tahun ini menjadi masa keemasan Einstein. Saat bekerja di kantor paten Swiss, ia menerbitkan 4 makalah terobosan tanpa bimbingan akademis yang secara fundamental mengubah fisika modern. Lalu, ketenarannya meningkat pesat. Ia menjadi profesor di berbagai universitas dan ia dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Lalu, karena kebangkitan Nazi di Jerman, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1933 dan bekerja di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Hingga akhir hayatnya, selain sains, ia adalah seorang pasifis yang vokal dan sangat kritis terhadap militerisme. Lalu, ada juga penemuan utama Albert Einstein. Contohnya, dari 3 tersebut. Yang pertama ada teori relativitas khusus, yang kedua kesetaraan massa energi, yang ketiga efek fotolistrik. Yuk kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama, teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus adalah mengubah konsep Newton tentang ruang dan waktu, serta memperkenalkan bahwa kecepatan cahaya adalah batas kecepatan absolut di alam semesta. Lalu ada juga manfaatnya. Apa sih manfaat dari teori ini? Teori ini menemukan teknologi GPS, Sistem Global Positioning System, akan sangat tidak akurat tanpa koreksi konstan berdasarkan prinsip relativitas. Waktu berjalan berbeda untuk satelit yang bergerak cepat dan dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Selanjutnya yang kedua, ada kesetaraan massa energi. Persamaan paling terkenal di dunia yang menunjukkan bahwa energi dan massa adalah setara dan dapat diubah satu sama lain dengan kecepatan cahaya kuadrat sebagai faktor konversi. Ini adalah penemuan kunci dalam fisika nuklir. Lalu ada juga manfaatnya, energi nuklir, menghasilkan energi dalam jumlah besar melalui reaktor nuklir untuk membangkit listrik, menyediakan sumber daya yang padat dan efisien. Namun, ada juga dampak negatifnya. Senjata nuklir atau bom atom. Persamaan tersebut menjadi dasar teoritis untuk pelepas energi dalam jumlah sangat besar yang digunakan dalam pengembangan senjata nuklir. Meskipun Einstein adalah seorang pasifis dan belakangnya menyesalinya, karya secara tidak langsung berkontribusi dalam penciptaan bom atom. Dan yang ketiga adalah efek fotolistrik, menjelaskan bahwa cahaya tersusun dari partikel diskret yang disebut foton, yang menjadi langkah penting dalam pengembangan mekanika kuantum. Manfaatnya, teknologi modern, dasar bagi banyak perangkat elektronik yang sensitif terhadap cahaya seperti sensor kamera digital, sel surya atau panel surya, dan pendeteksi gerakan. Baik, langsung kesimpulannya. Meskipun Einstein adalah seorang pasifis yang berdedikasi dan sangat vokal dalam menentang perang, penemuan ilmiahnya yang paling terkenal adalah E sama dengan mc kuadrat telah memberikan manfaat luar biasa dalam hal energi dan teknologi, tetapi membuka jalan bagi pengembangan senjata paling rusak dalam sejarah. Jadi, itulah biografi tentang Albert Einstein, seorang ilmuwan terkenal yang terkenal di seluruh dunia. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.